Oke, selamat pagi, selamat datang di channel Desavian. Yo, jadi ini adalah video pertama saya di YouTube ya. Dan untuk video pertama ini saya akan mengajak teman-teman untuk berburu sebuah mobil bekas ya. Jadi sebagai cerita aja, beberapa hari yang lalu, atau sekitar semingguan yang lalu, mobil saya baru saja laku. Kemudian kemarin saya iseng-iseng melihat di marketplace, ternyata ada sebuah mobil yang ditawarkan yang menurut saya cukup menarik dengan harga yang juga menurut saya lumayan bersaing lah untuk mobil sekelasnya. Jadi hari ini kita lagi berada di rumah orangnya. Ini orangnya lagi di dalam ya, jadi unitnya saya izin untuk bikin konten, katanya iya silakan, nggak apa-apa buat konten sekalian katanya. Di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk seperti apa sih cara membeli mobil bekas. Oh ya FYI aja, saya di sini mengecek mobil ini sendiri ya. Saya nggak bawa mekanik atau orang bengkel atau scanner. Kebetulan saya juga bukan orang bengkel, saya hanya pemakai biasa. Mobil saya sebelumnya juga sama, saya beli mobil sebelumnya juga. Saya nggak pernah pakai jasa orang bengkel ya, karena yang pasti karena nambah biaya juga, dan untuk orang yang ekonominya seperti saya yang sedikit yang pas-pasan ini, jadi ya semodal pemahaman dasar tentang mobil aja untuk mengeceknya. Nggak terlalu sulit ya ngecek mobil. Nanti pasti teman-teman juga pasti bisa. Yang pertama perlu ada 4 hal yang perlu dipastikan untuk sebelum membeli mobil. Jadi yang pertama itu pastikan kondisi mesinnya, terus kemudian juga radiatornya juga yang pasti. Yang kedua sasis atau bodinya, dan yang ketiga interior dan fiturnya, dan yang terakhir kaki-kaki. Oke, langsung saja. Mobil yang kebetulan saya beli dan yang saya cek ini adalah ini dia. Ini adalah Honda City VTEC 2005 ya. Jadi langsung saja untuk berburu mobil bekas itu, yang pertama pastikan kondisi mobilnya. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke, ini adalah kondisi mesinnya. Jadi pastikan kondisi mesinnya dalam keadaan kering ya. Jadi sebelum beli mobil usahakan benar-benar cari kondisi mesin yang kering atau tidak basah. Untuk mobil ini kita bisa lihat kondisi mesinnya masih tergolong kering ya. Untuk packing silinder headnya juga nggak ada basah oli, dan di bagian bawah sana mungkin ada beberapa sedikit, tapi wajar lah itu, mungkin karena faktor usia juga. Tapi bukan yang pasti mobilnya masih kondisi mesin mobilnya masih tergolong bagus ya, masih kering. Oke, dan yang kedua adalah usahakan kalau membeli mobil bekas itu pastikan owner sebelumnya itu memakai cairan radiator coolant asli ya, jadi bukan pakai air biasa. Karena kalau pakai air biasa itu akan menimbulkan jangka panjang yang buruk ya, pasti ada berkarat lah. Takutnya nanti ketika memakai air biasa, udah radiatornya tersumbat karena karat, tahu-tahu sudah overheat di jalan ya. Kalau cuma sekedar pecah di upper tanknya sih tidak masalah, tapi kalau tahu-tahu sudah olinya bercampur ke ruang bakar ya pasti turun mesin kan ya. Makanya usahakan kalau membeli mobil bekas itu cari yang owner sebelumnya memakai air radiator coolant asli, bukan air biasa. Kalau saya sebelum membeli mobil, kalau sudah air radiatornya pakai air biasa sudah saya skip aja, sudah pakai yang lain. Kebetulan ini pakai air radiator ya, kata radiator coolant kalau kata owner sebelumnya. Dan selanjutnya adalah ini, pastikan extra fan itu ada 2 itu ya. Jadi satunya extra fan radiator, satunya fan kondensor. Jadi pastikan nyala dua-duanya. Jadi kipas ini menyala karena ada 2 perintah. Satu karena dari switch temperatur, dan yang kedua dari switch AC. Jadi untuk mobil yang masih original standar pabrik, ketika mesin dinyalakan, kipas ini nggak langsung nyala ya. Jadi fan ini baru menyala di suhu kalau sudah ECU-nya menganggap ini sudah terlalu panas ya. Jadi kalau mesin Jepang itu sekitaran 95 sampai 97 derajat Celcius, kipas ini baru menyala untuk mendinginkan.
Jadi kipas ini benar-benar fungsi banget ya, jadi sangat vital perannya untuk menjaga suhu agar tetap optimal di 94-95 derajat Celcius. Jadi kalau kipas ini nggak nyala maka suhu akan terus naik, dan nanti yang mengakibatkan akan radiatornya bisa pecah di upper tanknya atau overheat di jalan, yang mengakibatkan headnya bisa melenting dan harus turun mesin ya. Jadi perlu diingat-ingat ya, pastikan kipas fan-nya nyala dua-duanya. Ada juga mobil yang kipas fan-nya cuma satu, seperti Kijang juga satu, tapi kebanyakan mobil baru itu sudah ada dua kipasnya, untuk kipas radiator dan kipas kondensor ya. Perlu diingat-ingat ini ya. Oke, sekarang kita coba startup mobilnya. Oke, sekarang kita akan start mobilnya. Jadi ini yang paling penting sebelum membeli mobil bekas ya. Apalagi ini kan mobil injeksi, pasti ada yang namanya cek engine di sisi speedometernya. Jadi pastikan cek engine tersebut tidak menyala ya, karena cek engine tersebut kalau menyala berarti menandakan ada kerusakan di bagian sensor atau entah di mesinnya, pasti ada kerusakan. Jadi ketika kontak pertama on, pasti semua menyala indikatornya ya. Dan ketika kita startup mobilnya, mesin menyala, ya semua akan mati ya, nggak ada indikator yang menyala. Pastikan seperti ini kondisinya, nggak ada indikator menyala. Ini kebetulan menyala adalah ini, yang menyala hanya indikator pintu ya, kalau masih terbuka ini pintu ini. Kemudian ada shield back dan juga ada indikator handrem ya, masih menyala. Ini alhamdulillah kondisinya masih normal ya. Jadi pastikan mobilnya nggak ada cek engine yang menyala, cek engine warna kuning biasanya. Jadi ini yang paling penting kalau teman-teman mengecek mobil sendirian tanpa bantuan mekanik ya, karena kan kalau cek engine itu nyala berarti kan pasti ada kerusakan di sensor atau di mesinnya, dan itu harus menggunakan scanner untuk mengetahui kerusakan apa yang terjadi di mesin ini. Tapi kan kebetulan mobil ini tidak menyala, jadi overall keseluruhan ini kan berarti mesinnya masih bagus. Jadi kita nggak perlu membawa scanner atau apapun itu kan, ini nggak ada kerusakan apapun di bagian sensornya. Oke, dan yang kedua, setelah mobil ini menyala, pastikan vibrasi atau getarannya ini konstan ya, atau continue. Maksud saya sini nggak pincang. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri bagian mobil yang pincang atau enggak itu dari getarannya. Ketika mobil nyala begini kan, mesin menyala, pasti getaran itu terasa lah ke kabin sini. Tapi teman-teman harus rasakan bagaimana vibrasi tersebut. Atau kalau langsung biasa aja konstan, atau ada yang tiba-tiba bergetar kemudian tiba-tiba mati kemudian nyala lagi bergetar lagi, otomatis itu mobil itu pincang ya. Pincang dalam artian itu pasti ada masalah di pengapiannya, entah itu di businya atau di koilnya atau yang lain. Dan pasti itu kalau teman-teman masih membelinya, pasti nanti akan ada perbaikan di bagian pengapiannya, entah harus ganti busi atau apa. Jadi usahakan Pak, rasakan vibrasinya mobil ini, apakah lembut terus, nggak ada jeda atau tiba-tiba bergetar sebentar kemudian tiba-tiba getarannya hilang dan bergetar lagi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan getarannya itu konstan alias lancar terus. Nah, seperti ini mobil ini benar-benar nggak ada getaran yang aneh-aneh ya. Jadi getarannya konstan, nggak pincang mobilnya. Oke, setelah kita startup, sekarang kita kembali ke kap mesin. Oke. Jadi ketika mobil menyala, teman-teman bisa dengarkan apakah mesinnya ini menimbulkan bunyi yang aneh-aneh atau ngelitik atau apa. Jadi ketika mobil menyala, kalau mobil itu mengalami kerusakan atau ada ya sesuatu yang nggak beres, pasti suaranya akan kasar ya. Dan di mobil ini yang saya cek ini suaranya halus ya, nggak ada bunyi-bunyi aneh-aneh. Fan belt juga nggak berisik. Kemudian headnya di mesin, kepala di blok mesinnya juga nggak ada bunyi aneh-aneh. Ini kalau sudah begini, saya pastikan 80% mobil ini mesinnya masih sangat bagus ya. Jadi mesin halus, getarannya juga nggak pincang, getarannya itu konstan alias nggak ada gejala mobil-mobil pincang. Kemudian dari extra fan-nya juga masih menyala normal. Cara mengeceknya seperti ini ya, lumayan gampangnya. Kita nyalakan AC-nya sebentar. Jadi AC kita nyalakan dulu. Nah teman-teman
teman-teman bisa lihat ya, ini kipas dua-duanya menyala, entah kipas radiator juga menyala dan kipas kondensernya juga menyala normal. Jadi pastikan seperti ini ya, kipas harus menyala dua-duanya. Oke, jadi ini bisa dipastikan kondisi mesinnya masih sangat bagus ya. Kipas nyala, mesinnya masih kering, gejala pincang juga nggak ada. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan lihat ke interior dan fitur-fitur di dalamnya. Oke, sekarang kita berada di dalam interior mobil ini ya. Jadi untuk mengecek interior mobil itu nggak terlalu rumit banget. Yang pasti pastikan keorisinilan dari interiornya sendiri ya. Jadi ya, teman-teman bisa lihat ada, pastikan joknya ini ada yang sobek atau enggak, kemudian dari segi dashboard ada yang pecah atau enggak, kemudian dari handle pintu ada yang patah atau enggak. Pastikan juga AC-nya dingin ya, karena AC ini juga bukan perbaikan yang murah kalau misal ada kerusakan di bagian sini. Ini jangan lupa cek di power window-nya ya, pastikan power window bekerja normal semuanya, depan dan belakang. Pastikan semuanya bekerja dengan baik ya, tidak ada kerusakan, karena power window ini juga bukan suatu hal yang murah ketika ada perbaikan. Kemudian juga jangan lupa cek di kursi belakang, bagaimana kondisinya kursi belakang ini, apakah ada yang cacat di bagian joknya, apakah sudah sobek atau gimana. Pastikan benar-benar kondisinya masih bagus ya. Oke, ini menurut saya mobilnya masih sangat layak untuk dibeli ya. Untuk interiornya juga masih bagus, plafonnya juga masih utuh, nggak ada yang bolong atau gimana, masih bagus semua ya. Oke, lanjut. Setelah kita mengecek interiornya, kita sekarang ke bagian bodi atau sasis mobil ini sendiri ya. Jadi untuk selanjutnya mengecek sasisnya ini pada bodi mobil ini, pastikan nggak ada bekas aksiden atau tabrakan dari mobil ini sendiri ya. Karena ketika sudah mengalami tabrakan, pasti sasisnya telah direkondisi atau diperbaiki ya, kan itu nggak baik juga. Pasti nanti berpengaruh di handling atau di ketika berkendara, pasti nggak nyaman lagi ya. Dan jangan lupa cek atapnya, apakah di sini sudah ada sealer atau dan sebagainya, benar di pelipit-pelipit kacanya. Pastikan juga nggak ada tambalan ya, karena kalau ini sudah ditambal berarti ketika hujan nanti takutnya nanti bocor ya, takut seperti itu. Jadi cek keseluruhan dari depan ke belakang dan cek apakah ada bekas ada repaintan atau perbaikan di bodinya. Cek jangan lupa atapnya sekali lagi. Oke, jadi untuk mobil ini masih mulus ya untuk sasis bodinya, jadi nggak ada bekas tabrakan atau repair. Kalau sekedar baret-baret kecil ya wajar ya, baret-baret, karena ini pemakaian harian. Nah, kalau baret-baret seperti ini nggak masalah ya teman-teman. Jadi ini hal yang lumrah, apalagi mobil ini kan sudah berumur di atas 10 tahun. Wajar kalau cuma baret-baret terjadi. Sekali lagi pastikan nggak ada bekas insiden tabrakan ya. Biasanya ditandai dengan ada perbaikan cat yang sedikit belang, nggak sama kalau memang mobil itu habis diperbaiki di bagian cat atau sasisnya atau bekas tabrakan. Dan yang terakhir itu ngecek kaki-kaki, dan khusus untuk kaki-kaki ini sebenarnya ngeceknya harus jalan ya. Tapi di video ini saya hanya akan menjelaskan untuk ngecek kaki-kaki itu usahakan nyari jalan yang sedikit bergelombang atau keriting ya. Cara ngeceknya itu gampang. Kalau misal mobilnya dilewatkan jalan yang sedikit keriting atau bergelombang, ternyata ada bunyi yang kasar atau biasanya bunyi jeduk-jeduk seperti itu, pasti itu ada kendala di bagian kakinya ya, entah di support shocknya atau entah di stabilisernya atau di bushing armnya, pasti di bagian situ. Dan itu wajar lah kalau untuk mobil bekas ya, apalagi mobilnya mungkin sudah tahun tua. Jadi untuk kaki-kaki seperti itu ngeceknya. Dan pesan saya yang terakhir, setiap mau beli mobil itu pastikan ada lebihan uang ya. Jadi misal teman-teman mau beli
Jadi misal teman-teman ada uang 50 juta. Jadi pastikan cari mobil yang harganya itu 45 sampai 47 juta ya. Jadi ada spare dana 3 juta sampai 5 juta untuk perbaikan. Karena namanya beli mobil bekas itu pasti ada yang namanya perbaikan. Gak ada mobil bekas yang sempurna. Jadi pesan saya selalu sediakan spare dana. Jadi misal teman-teman nanti menemukan mobil yang ternyata ketika mengecek unit seperti saya ini ditemukan ada sedikit minus mungkin di bagian interiornya atau di bagian kaki-kaki butuh perbaikan, itu wajar lah, wajar, itu namanya juga mobil bekas. Perbaikannya juga nggak mahal-mahal banget. Kalau kaki-kaki ya mungkin 1 juta atau 2 juta itu sudah beres semuanya lah, wajar kalau itu kaki-kaki. Jadi benar-benar sediakan dana untuk perbaikan ya, jangan memaksa untuk beli ada dana 50 juta kemudian teman-teman beli mobil yang sama 50 juta juga, jangan seperti itu ya. Jadi cari mobil yang di bawah dari anggaran dana yang teman-teman sediakan. Oke, jadi sepertinya seperti itu aja video saya hari ini. Mungkin mobil ini kalau memang cocok mungkin besok atau 2 hari ke depan akan saya beli, tapi menurut kondisi yang sudah saya cek hari ini sepertinya saya cocok dengan mobil ini. Oke, jadi seperti itu aja video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau menyukai video ini, dan silahkan di share kalau memang video ini bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.